Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kenalin aku Vivi Sylvia. Kali ini aku mau bahas tentang ciri-ciri hamil yang kadang nggak disadari sama kita ya. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel aku, dan yang sudah like, komentar, dan yang baru banget gabung di video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe yang pastinya, dan bunyikan loncengnya. Apa saya hamil? Nah, pasti pasti ya, untuk yang baru banget menikah. Nah, menikah terus menunggu-nunggu si buah hati. Nah, kapan sih saya hamil, atau gimana sih rasanya hamil tuh, gimana sih ciri-cirinya? Nah, kita bahas tuntas ya tentang ciri-ciri hamil. Nah, yang pertama itu telat menstruasi atau terlambat menstruasi. Nah, sebenarnya untuk yang seperti banyak wanita juga yang siklus mensnya itu nggak teratur. Nah, kadang-kadang jadi emang biasanya telat kok gitu. Nah, ini jangan karena kita, apalagi kita berhubungan seksualnya aktif, terus itu sebaiknya dites pack ya. Kita tes pack lah untuk lebih tahu, memang memastikan lebih awal itu lebih baik. Jadi lebih awal, lebih tahu awal kalau kita hamil tuh itu lebih baik. Jadi sebaiknya tes pack karena agar bisa menentukan berapa sih sebenarnya usia kehamilannya gitu ya. Nah, walaupun faktor telat menstruasi juga banyak dipengaruhi oleh lelah, pola makan, istirahatnya kurang misalnya gitu. Tapi nggak ada salahnya ya untuk tes pack dulu untuk memastikan kita hamil atau enggak. Oke? Yang kedua itu adanya morning sickness. Nah, morning sickness itu apa sih? Nah, jadi kalau biasanya rasa nggak enak atau mual di pagi hari, jadi pas kita bangun tuh kita ngerasanya tuh nggak enak di mulut dan ada perasaan pengen muntah, tapi kita nggak muntah gitu. Kadang ada juga disertai dengan muntah sih beberapa ibu hamil, apalagi kalau yang memang punya riwayat MAH gitu ya. Tapi mualnya tuh nggak enak gitu, pokoknya mual, pagi-pagi mual. Kadang-kadang nggak tertentu sih, kadang-kadang juga ada yang malah sore kayak aku lebih seringnya mualnya itu waktu hamil. Itu aku lebih sering mualnya itu di sore hari gitu ya. Jadi nggak tentu, tapi lebih seringnya atau kebanyakan wanita hamil itu mengalami morning sickness gitu ya. Ya udah, setelah itu yang ketiga itu sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil ya, jadi dari biasanya, jadi lebih sering dibanding biasanya. Misalnya biasanya kok ini kayak anyeng-anyengan gitu, tapi nggak kayak anyeng-anyengan. Jadi memang pipis, padahal baru tadi pipis, setengah jam lagi pipis gitu ya. Tapi nggak disertai rasa sakit ya, beda kalau anyeng-anyengan atau biasanya kita sebutnya infeksi saluran kemih, itu biasanya dia disertai dengan rasa sakit pas mengeluarkan air seninya atau air pipisnya. Nah, kalau ini pengen pipis mulu, sebentar-bentar ke kamar mandi, sebentar-bentar ke kamar mandi. Nah, itu juga perlu mulai dicek gitu ya. Apalagi udah telat menstruasi, udahlah mending tes pack aja ya. Karena untuk sekali lagi menentukan berapa usia kehamilan pastinya gitu. Jadi sering pipis itu karena biasanya perubahan hormon dan perubahan rahim. Nah, rahim yang membesar dengan berjalannya usia kehamilan biasanya kan membesar tuh rahimnya, dan dia menekan kandung kencing, jadi akan sering pipis karena dia beradaptasi lagi. Jadi perasaan pengen pipis tuh bakal sering gitu muncul ya. Nah, oke. Selanjutnya yang keempat tuh mudah lelah. Nah, kenapa sih ibu hamil tuh mudah banget lelah? Nah, karena pada saat hamil itu ada peningkatan hormon progesteron dalam tubuh.
Nah, progesteron ini dia bikin sistem saraf pusat tuh ngerasa bikin lebih sering ngantuk gitu. Nah itu dia, karena apa ya, bekerjanya dia kan lebih dibanding kalau kita nggak hamil ya. Jadi karena kita hamil, jadi otomatis perubahan hormon di dalam tubuh. Nah itu salah satunya hormon progesteron itu yang bikin kita tuh lebih cepet ngantuk gitu ya. Nah karena kan makanya ibu hamil tuh harus lebih banyak makan makanan yang bergizi, karena itu untuk menstabilkan hormon-hormon yang bekerja juga. Jadi nggak gampang anemia. Jadi gitu ya. Kalau misalnya sering ngantuk, coba deh sering ngantuk, ada mual di pagi hari, telat mens ya. Nah, itu langsung tes pack aja dulu ya. Oke. Yang kelima, rasa aneh di mulut. Jadi kalau pas saat hamil, mungkin ada beberapa ibu hamil yang nggak merasa gitu, nggak merasa, kayaknya aku nggak terlalu merasakan apa-apa, hamil kebo ya istilahnya, kan banyak ya orang dulu bilangnya hamil kebo. Nah ini tapi pada umumnya pasti ada rasa nggak enak di mulut. Jadi kayak ada nggak enak, indera penciumannya itu tuh ngerasa kayak mulut tuh kayak logam gitu, bau logam gitu. Jadi nah itu juga bikin kita tuh bikin mual sehingga kayak nggak nafsu makan gitu kan. Nah sedangkan tapi harus kalau misalnya memang setelah di tes pack memang positif, terus memang rasa nggak enak di mulutnya terus berlangsung, terus dipaksain ya mams, jadi memang bikin nggak enak makan, tapi harus dipaksain makan sedikit tapi sering ya. Apalagi kalau udah memang pasti positif, ya sudah langsung segera nutrisi ibu hamilnya segera banyak baca-baca buku untuk apa aja sih gizi ibu hamil yang bagus. Nah dan jangan lupa ada video yang sebelumnya tentang buah yang baik untuk kehamilan ya, jangan lupa tonton. Nah udah, setelah itu yang keenam itu perubahan pada payudara. Payudara itu terasa jadi lebih berat, sakit, nyeri. Memang waktu kayak aku juga memang biasanya pas menstruasi itu memang kerasanya memang nggak enak payudaranya. Tapi ini lebih bengkak gitu, ngerasanya tuh lebih bengkak, lebih nyeri, nggak enak banget. Jadi dan di puting atau areola itu biasanya berubah warnanya jadi lebih kecoklatan atau kehitaman malah gitu. Jadi yang biasanya tadinya misalnya jadi puting payudaranya tuh berubah gitu. Nah itu juga salah satunya karena di dalam peningkatan hormon dari hormon estrogen dan progesteron itu. Jadi untuk persiapan produksi ASI biasanya memang mempengaruhi gitu ya. Nah itu oke. Untuk yang ketujuh adanya kram perut. Ada beberapa ibu hamil itu ngerasa di awal kehamilannya itu dia kram perutnya tuh, rasa nggak enak, rasa kayak kenceng gitu kan. Terus ada juga beberapa ibu hamil di awal kehamilannya itu ada bercak, kirain bakal mens, nggak taunya memang itu tanda awal kalau dia ternyata sudah telat menstruasi. Terus di tes pack sebaiknya biar tahu itu memang positif atau tidak gitu ya. Jadi itulah makanya kadang-kadang ibu hamil harus istirahat, karena yaitu pada awal kehamilan biasanya ada ibu hamil yang ngerasain kram gitu ya. Oke, selanjutnya adanya yang ke-8. Yang ke-8 itu adanya perubahan mood. Jadi suasana hati itu bakal berubah. Di awal kehamilan itu moodnya bisa tiba-tiba nggak enak banget, maksudnya tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel gitu. Karena ya pada umumnya memang ibu hamil itu hormonnya, karena yang keseimbangan hormonnya itu berubah dari dirinya yang nggak hamil jadi hamil, itu otomatis berubah. Jadi moodnya juga lebih berubah, jadi gitu ya. Nah
Makanya kalau misalnya istrinya kok tadinya tuh nggak marah-marah nih, ini sekarang nih marah-marah mulu. Nah, coba suruh tes pack. Oke, jangan-jangan dia memang hamil ya. Untuk yang kesembilan. Kesembilan biasanya ada rambutnya rontok. Rambut rontok. Nah, dari penelitian itu di Amerika itu kalau misalnya ibu hamil 40 sampai 50% ibu hamil itu mengalami kerontokan rambut. Kenapa sih? Karena pada saat ibu hamil itu dia kan memang harus butuh nutrisi atau gizi yang memang seimbang. Nah, kadang-kadang karena belum tahu kalau dia hamil, makanya masih biasa aja, masih sama seperti dia sebelum hamil. Jadi nutrisinya otomatis kan kebagi buat si pertumbuhan janin. Nah, otomatis si nutrisi rambut kadang-kadang dia berkurang gitu, jadi makanya bisa rontok gitu ya. Oke. Yang ke-10, suhu tubuh ibu hamil itu biasanya meningkat. Nah, biasanya rada-rada anget-anget gitu sih. Nah, kadang-kadang juga sih pas saat kita apa ya, kalau misalnya pada saat kita menstruasi juga pas masa subur, nah biasanya juga itu anget ya badannya. Tapi ini enggak, ini kan udah lewat masa suburnya, terus udah telat menstruasinya, tapi kok rada-rada anget gitu ya. Nah, itu juga biasanya memang suhu tubuhnya, peningkatan suhu tubuh, tapi nggak demam gitu biasanya ya. Yang ke-11, adanya keluar flek dari vagina. Yang pasti ya kalau keluar flek, kan beda kan keluar flek sama menstruasi. Kalau menstruasi kan tiba-tiba ya memang banyak. Kalau flek tuh cuman kayak segaris gitu. Nah, udah aku telat, terus kok ada ini segaris gini. Ya udah, lebih baik tes pack karena untuk menjaga, dia kan lagi bertumbuh ya, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kehamilannya ya, apalagi di kehamilan awal tapi sudah ada flek ya, sebaiknya dikonsultasikan langsung ke dokter terdekat. Oke. Yang ke-12, perut terasa tidak nyaman. Jadi perut itu terasanya begah kalau di awal semester pertama tuh, biasanya trimester pertama tuh biasanya kerasa nggak enak, begah di bagian perut. Nah, itu juga bikin kadang-kadang mual, begah, pokoknya nggak enak perut deh. Nah, udah itu juga ciri-cirinya, tanda. Terus yang ke-13 itu ada perubahan nafsu makan. Nah, itu yang tadi saya bilang, karena mulutnya itu berasa nggak enak, kayak ada besi-besi, terus rada ada mual, pasti penurunan nafsu makan. Tapi ini jangan diterusin, maksudnya kalaupun misalnya nggak enak makan, ya dipaksain aja makan biskuit atau pengganti, misalnya nggak suka nasi, boleh kentang, apapun itu yang penting masuk sedikit tapi sering untuk pertumbuhan bayinya juga. Oke. Yang ke-14, sembelit. Nah, sembelit pasti ya nggak enak banget di awal kehamilan itu ada sembelit, karena biasanya kan kita nggak nafsu makan, kadang-kadang nutrisi yang masuk juga, apalagi serat ya, seratnya juga nggak ada. Nah, otomatis kan sembelit gitu. Jadi walaupun lagi mual, lagi nggak enak perut, usahakan tetap makan konsumsi yang tinggi serat juga untuk kehamilan di awalnya ya. Oke. Yang ke-15, nah ini sakit kepala dan sakit pinggang. Udah sakit kepala itu karena biasanya kan untuk ibu hamil 50% ibu hamil itu butuh asupan tambah darah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang di awal hamil atau sebelum hamil itu memang banyak wanita di Indonesia itu mengalami anemia. Jadi pas saat hamil itu memperberat anemianya, jadi bikin sakit kepala kadang-kadang. Nah, itu makanya butuh nutrisi yang seimbang saat awal hamil. Oke. Yang ke-15. Yang ke-15 itu biasanya ibunya atau kita itu ngerasa kita tuh lagi hamil. Ini nggak cuma nanya-nanya, aku hamil nggak ya, aku hamil nggak ya, nggak gitu. Jadi aku ngerasa
duh kayaknya aku hamil nih gitu, ada perasaan gitu sedikit aja. Nah itu coba lebih baik di tes pack gitu, karena perasaan hamil gitu. Nah itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda awal kalau kita tuh lagi hamil. Oke, ada beberapa ibu-ibu memang nggak merasakan itu, tapi sebagian besar wanita itu ngerasain ciri-ciri atau tanda-tanda yang tadi aku sebutin ya. Oke Mam, semoga membantu, semoga menjadi referensi buat tetangga, teman, atau buat diri sendiri kalau misalnya aku lagi hamil nggak ya gitu. Nah yang pertama banget kita harus tahu head terakhir kita tuh kapan, sehingga kita tahu kira-kira nih usia kehamilannya berapa. Dan kalau memang telat atau ada perasaan hamil telat, ya udah tes pack aja ya mams atau bunda-bunda atau semua. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman, ke tetangga, ke semua keluarga kalian. Jangan lupa bantu like, support terus agar aku bikin video-video yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.